Di tengah gelombang perang melawan kejahatan, pemerintah El Salvador di bawah kepemimpinan Presiden Nayib Bukele menerapkan kebijakan paling ketat dalam sejarah negara itu. Ribuan anggota geng ditangkap dan dikurung di penjara Supermax yang baru dibangun, Centro de Confinamiento del Terrorismo, CCT, sebuah tempat yang dijuluki neraka di bumi oleh para narapidana. Luis El Diablo Rivas, pemimpin geng Los Sangrientos, ditangkap dalam operasi besar-besaran di San Salvador. Dengan borgol menempel di pergelangan tangannya, ia dibawa bersama ribuan anggota geng lainnya ke CCT, tempat yang katanya tidak akan ada yang keluar hidup-hidup. Saat truk polisi memasuki gerbang penjara, Luis melihat ratusan tahanan lain yang hanya mengenakan celana pendek, kepala mereka ditundukkan, tangan di belakang kepala. Di sini, nama tidak berarti, hanya ada angka dan rantai. Di dalam, para narapidana dipaksa hidup tanpa ruang pribadi. Mereka tidur berdesakan di lantai beton, tanpa kasur, tanpa selimut. Air hanya diberikan 2 kali sehari, dan makanan adalah sekadar roti kering serta air keruh. Luis, yang biasa berkuasa di jalanan, kini hanyalah seorang tahanan dengan nomor 8721. Tak ada geng, tak ada perlindungan. Hukum rimba berlaku di sini, yang kuat bertahan, yang lemah lenyap. Setiap hari ada yang mati, entah karena kelaparan, dipukuli sesama tahanan, atau penyakit yang merajalela. Mayat ditumpuk begitu saja di lorong, menunggu petugas menyeretnya keluar. Di luar, geng-geng yang tersisa berusaha membalas dendam. Mereka membakar kantor polisi, membunuh pejabat, dan meneror warga sipil. Tapi pemerintah tidak mundur, kebijakan tangan besi tetap dijalankan. Sementara itu, di dalam penjara, Luis mulai kehilangan akal sehatnya. Suara jeritan, bau darah, dan ketakutan menghantuinya setiap saat. Dari seorang pemimpin yang ditakuti, kini ia hanyalah bayangan dirinya sendiri. Hingga suatu malam, sekelompok sipir masuk ke selnya. Mereka menariknya keluar tanpa penjelasan. Luis berpikir ini akhir hidupnya. Tapi yang terjadi justru lebih buruk. Mereka membawanya ke ruangan khusus, di mana seorang agen pemerintah menatapnya tajam. "Kau punya 2 pilihan," kata pria itu. "Mati di sini, atau bekerja untuk kami." Luis menelan ludah. Ia tahu, di dalam neraka ini, tidak ada pilihan yang benar-benar menyelamatkan. Seminggu kemudian, berita mengejutkan muncul, Luis El Diablo Rivas tewas dalam penjara. Foto tubuhnya yang penuh luka beredar di media.